Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan, serta kelancaran dari Gusti. Pada bab kali ini saya akan mencoba mewedarkan kaweruh ilmu Jawa, yaitu tentang kitab teles. Pada bab kali ini saya akan menerangkan yaitu simbol-simbol yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa dalam mengajarkan ajaran budi pakerti yang luhur lewat simbol-simbol yang biasa kita lihat sehari-hari. Adapun simbol-simbol tersebut yang biasa disebut bubur 4 warna, yaitu bubur berwarna merah, kuning, putih, serta hitam. Bubur-bubur tersebut bukanlah sekedar bubur yang dihias begitu saja, kemudian dimakan sehingga membuat perut kita ini terasa kenyang, apalagi dikira untuk memberi makan jin atau setan. Itu adalah fitnah-fitnah dari orang-orang yang tidak berdasar dan pendek ilmunya. Hanyalah orang-orang yang tidak bisa menjaga mulut dan lidahnya, apalagi untuk mampu membaca kitab teles orang Jawa. Mari kita kupas makna bubur hitam setelah dulu kita membahas makna bubur merah, bubur kuning, dan bubur putih. Kata hitam dalam bahasa Jawa disebut ireng. Maka dalam bahasa Jawa sendiri, ireng itu mempunyai makna yaitu ireng isine rasa seneng atau isinya hanya rasa senang, yaitu karena kita telah dihidupkan, diwujudkan, dan dihidupi dan merasakan segala sesuatu di alam ini oleh Gusti atau Tuhan. Maka patutlah kita merasa senang. Maka bubur ireng ini juga menyimbolkan yang disebut hawa lemah atau hawa tanah. Kata lemah itu sendiri mempunyai makna lemah, lembah, manah, atau selalu merendahkan hati, tidak menyombongkan diri, tidak menonjolkan siapa aku, keturunan si anu, jabatan aku, seberapa harta aku, seberapa banyak ilmu aku, dan lain-lain sebagainya. Karena kita menyadari semua yang kita miliki ini hanya pinjaman, hanya titipan dari Tuhan. Maka kalau kita tidak ada urip atau diberi hidup oleh Sang Maha Hidup, maka kita ini tidak bisa apa-apa dan berbuat apa-apa. Maka sadarilah. Maka sebaliknya dari kata ireng ini bisa juga berkonotasi negatif atau memunculkan sifat kejahatan diri, yaitu ireng isine bereng atau isinya sifat-sifat keserakahan dan keangkara murkaan. Dan lemah yang dimanai lembah manah atau merendahkan hati menjadi sifat menonjolkan diri atau kesombongan dan keangkuhan diri.
Maka dari itu leluhur Jawa mengajarkan kita untuk membuat simbol bubur warna hitam bukan tanpa sebab. Karena kata bubur itu sendiri sudah diterangkan berkali-kali, yaitu mengandung makna, yaitu bubur, bagusnya ngelebur atau bagusnya melebur, yaitu mengolah dan menempa diri semaksimal mungkin guna mencapai sifat, yaitu lemah atau merendahkan hati, hingga mencapai ketenangan pikiran dan batin. Maka orang yang mencapai tahap ini, orang yang selalu mempunyai sikap rendah hati dan memiliki jiwa yang selalu tenang dalam menghadapi berbagai macam gelombang pasang surut kehidupan. Unsur tanah ini juga secara lahir ada di dalam diri kita. Buktinya yaitu kita ini tidak bisa lepas dari unsur tanah ini. Kita makan dan minum dari hasil tanah serta saripati tanah. Kita beraktivitas di tanah pula. Maka seyogyanya kita menjaga serta melestarikannya dan tidak merusaknya agar alam ini bisa lestari dan dihuni berbagai macam makhluk hingga merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Saudaraku, jika ingin selamat, maka berusaha dan olahlah diri kita sebaik mungkin, yaitu melebur unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah di dalam diri yang sudah saya terangkan di bab-bab terdahulu. Saya bagi menjadi 4 seri, maka bisa dikaji, direnungi, ditelaah, kemudian dilaksanakan di dalam kehidupan. Maka secara simbolis 4 bubur tersebut digunakan oleh masyarakat Jawa untuk berbagai macam ritual yang biasa disebut bubur tolak balak. Karena bagi orang yang bisa menempa itu semua, maka akan diberikan keselamatan lahir batin, awal hingga akhirnya. Semoga wadaran yang sedikit ini menjadikan kita semakin tahu dan mengerti serta menghargai filosofi hidup dari makna simbol-simbol yang ditinggalkan leluhur kita, yaitu leluhur Jawa, sebagai pengingat diri agar kita tidak lupa asal muasal diri kita. Akhirnya saya sebagai manusia biasa tentu ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda semuanya memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya salam rahayu.